Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini, bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan, dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya. Dan biarlah Tuhan terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan bersihkan kami Bapa. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan yang beracara, Tuhan ambil alih. Kami serahkan Bapa tempat ini di luar, di dalam, muka, belakang, kiri, kanan, sampai di dalam. Biarlah Tuhan penuhi dengan pasukan malaikat-Mu, dan Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa di setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bersama Tuhan indah, sangat indah bersama Tuhan. Kita angkat pujian ini, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah berlindung
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Indah bersamamu Tuhan, indah rencanamu. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. 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 Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Praise God. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai,
yang patut disembah, sembah Raja mulia. Benar Tuhan, kami patut untuk menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, sembah Raja mulia. Terima kasih Bapa, layakan kami ya Bapa untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan terus urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan terus Bapa penuhi hamba-Mu ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat Tuhan ya Bapa, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia sungguh besar, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia adalah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sampai hari ini ya. Kita sudah memasuki di bulan yang ketiga. Kita sudah berada di bulan Maret. Hari ini adalah tanggal 19 Maret tahun 2023. Ya, luar biasa Tuhan kita. Begitu cepat waktu berlalu. Ya, tidak terasa kita sudah sampai kepada bulan yang ketiga di tahun 2023. Puji Tuhan. Ya, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Saudara, saya akan ingatkan lagi pada hari ini bahwa di dalam Efesus pasalnya yang kelima, kita harus tetap ingat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan kita lagi bermain-main lagi dosa. Jangan kita bermain-main lagi dengan kejahatan, kenajisan, kekotoran ya, kekejian, kemesuman apalagi ya, segala macam kekejian ya yang dibenci oleh Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dengan semua itu. Artinya jangan lagi kita kompromi dengan semua itu, dengan segala kenajisan itu ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena di dalam lagu tadi dikatakan indah bersama Tuhan, indah rencana Tuhan ya. Jadi kita harus ingat bahwa pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Efesus pasal 5 berkata kita harus pergunakan waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan lagi waktu yang masih diberikan oleh Tuhan, waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Jangan lagi kita permainkan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, karena akan ada satu waktu tidak ada lagi kesempatan yang Tuhan akan berikan, karena Dia sudah menutup pintu kesempatan itu bagi kita, orang-orang yang belum mau bertobat dari dosa-dosa, dan orang-orang yang masih bebal dan masih tetap kepala batu, tidak mau dengarkan firman Tuhan. Sudah memberi nasihat kepada kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ingatlah
Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara, itulah firman Tuhan yang sedang memperingatkan kita kembali. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes itu 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi Injil Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mau belajar sama-sama pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal yang sudah diberikan, disediakan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Amin. Luar biasa. Hari ini cukup panas, saudara. Sudah berapa hari ini kita dalam kepanasan, ya. Cuaca yang begitu panas, ya. 4 hari belakangan ini betul-betul luar biasa panas itu, yang cukup membuat kita panas dan luar biasa panas hari ini, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih terus menyertai kita sampai hari ini. Gitu ya, hari ini dan minggu lalu itu ada ukuran temperature-nya cukup panas, ya, 40 derajat, ya, di bagian Western Suburb. Lalu hari ini juga katanya 40 derajat. Jadi begitu panas, ya, hari ini. Tetapi kita tetap disertai oleh Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam cuaca apapun. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, luar biasa. Kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan dari ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-5. Kita bacakan dulu sama-sama ayatnya yang ke-5. Silakan dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 5, perikop Allah adalah terang. Ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yang kita bacakan lagi ayat yang ke-5. Dan inilah berita. Dan inilah berita, di situ dikatakan, yang telah kami dengar dari Dia. Yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Rasul Yohanes menuliskan ayat ini, dia katakan, ya. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-5. Dan inilah berita. Dan inilah berita. Jadi ya, Rasul Yohanes sedang memberitahukan kepada kita. Inilah berita, artinya berita tentang terang itu. Lalu yang telah kami dengar dari Dia. Yang telah kami dengar dari Dia, artinya Rasul Yohanes sudah mendengarkan dari Dia, yaitu Tuhan. Lalu dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, artinya Rasul Yohanes sedang menyampaikan kepada kita tentang berita terang itu. Lalu Allah adalah terang. Allah adalah terang, dia katakannya. Dan di dalam Dia. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Rasul Yohanes menulis ayat ini, dia katakan bahwa dia sudah mendengar tentang Dia dari Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah memberitahukan kepada Rasul Yohanes tentang terang itu. Jadi Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita tentang terang itu, ya, karena dia sudah mendengarkan tentang terang itu dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, di ayat yang ke-5, ya, bagaimana tentang terang itu sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa Allah adalah terang, ya, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dia katakan di situ dengan jelas bahwa Allah adalah terang, ya. Tuhan itu terang, Dia terang dunia, Dia terang yang bercahaya, ya. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan, dia katakan, sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya di dalam Tuhan
sama sekali itu maksudnya betul-betul tidak ada kegelapan di dalam Tuhan ya. Jadi luar biasa ya, dia sedang memberitakan tentang terang itu. Lalu di ayat yang ke-6, ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, jika kita katakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita bacakan lagi di ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, ya ini kan Rasul Yohanes katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan di situ Dia, ya, dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, di situ dikatakan ya. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ya dia katakan ya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan, artinya kita itu berdusta, kita mendustai diri kita sendiri ya, bahwa di situ dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Artinya kita kalau kita sudah berkata kita itu bersekutu dengan Tuhan, artinya kita harus hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam kegelapan ya. Jadi di situ dikatakan oleh Rasul Yohanes ya, jika kita berkata kita berbakti atau beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lalu kita masih hidup di dalam kegelapan, artinya hidup di dalam kegelapan dengan kata lain adalah hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kekejian ya, kedagingan, keduniawian, kebebalan, semua itu dikatakan. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan itu, maka kita adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam kita ya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita mau bacakan lagi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Oke. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, Rasul Yohanes katakan, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Jadi kalau kita mau hidup di dalam terang, dikatakannya di dalam terang Tuhan yang ajaib ya, maka kita itu akan disucikan. Anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus ya, akan menyucikan kita. Artinya di bagian akhir, bacakan lagi ayat sama masih ya. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, jadi di situ dikatakan ya, kalau kita hidup di dalam terang, itu artinya kita akan bersekutu dengan yang lain ya, dengan sesama kita. Lalu di situ dikatakan maka anaknya itu darah Tuhan ya, Tuhan Yesus ya, yang sudah dicurahkan bagi kita ya. Di situ dikatakan akan menyucikan kita dari dosa kita ya. Jadi biar bagaimana saudara, kita harus pahami bahwa kita harus hidup di dalam terang Tuhan itu ya. Karena di saat kita hidup di dalam terang Tuhan itu, maka segala dosa kita akan disucikan oleh darah Tuhan Yesus, anaknya itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita ya. Jadi biarlah kita boleh memahami dengan benar bahwa di saat diajar bahwa Tuhan ajarkan kita harus hidup
di dalam terang itu, terang Tuhan yang ajaib. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Maka kita menipu diri kita sendiri, di situ dikatakan. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, jadi di ayat yang ke-8 kita bacakan lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, jadi saudara, jika saudara berkata bahwa saudara tidak berdosa, maka kita menipu diri kita maka sendiri. saudara dan saya menipu diri kita sendiri, di situ dikatakan. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi jangan kita berdusta. Artinya jangan kita berkata bahwa kita bukan orang berdosa, atau kita berkata kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita adalah orang-orang pendusta, ya kan? Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi biarlah kita berkata jujur bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh, ya, merasa diri bukan orang berdosa atau diri kita yang paling bagus, paling kudus. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berkata bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kita, ya. Jadi jangan kita menyombongkan diri atau merasa kita sendiri adalah orang yang paling kudus, karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, tetapi semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, di ayat yang ke-9, maka Ia adalah setia dan adil. Di situ dikatakan, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-9, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan menyucikan kita, dan Ia akan menyucikan segala dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Artinya di ayat yang ke-9 kita mau bacakan lagi. Baca lagi ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ya, di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita, ya, dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, kalau saudara merasa saudara adalah orang berdosa, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu mengakui dosa itu di hadapan manusia, tetapi akuilah dosa saudara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu kita tidak bisa berdusta di hadapannya, karena Dia Maha tahu. Dia tahu kita adalah orang-orang berdosa. Ya, jadi jangan kita berdusta di hadapan Allah, ya. Biarlah kita akui di hadapan Allah bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa yang sangat beruntung menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita mau bacakan lagi ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, di situ dikatakan kalau kita berkata kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Artinya kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Terus, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saudara, jangan kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, ya, karena kita akan membuat Tuhan Yesus menjadi pendusta.
karena mulut kita sendiri yang berdusta, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi pendusta. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kita adalah orang-orang berdosa. Lalu saudara akui saudara bukan orang berdosa, maka saudara membuat Tuhan Yesus jadi pendusta. Jadi jangan seperti itu, akuilah dosamu di hadapan Tuhan ya saudara. Jangan berpura-pura atau jangan menjadi orang munafik ya, karena Tuhan Dia tahu kita adalah orang-orang berdosa. Jadi jangan kita saling menuduh satu dengan yang lain, jangan kita saling menghina satu dengan yang lain ya, atau membicarakan tentang dosa orang lain. Kita harus melihat diri kita sendiri, kita harus koreksi diri kita sendiri, kita harus berkaca diri kita sendiri bahwa kita sendiri adalah orang berdosa di hadapan Tuhan ya. Jangan kita sok tahu, jangan kita sok pinter bahwa kita itu adalah orang yang tidak berdosa, karena saudara adalah orang berdosa, saudara dan saya adalah orang-orang berdosa ya. Jadi kita harus akui di hadapan Tuhan bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Jadi ingat saudara, kalau kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan menyucikan segala dosa kita. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, akuilah dosamu. Kalau saudara masih hidup di dalam kegelapan, kalau saudara masih hidup di dalam kenajisan, kekotoran, ya, kekejian, keduniawian, kedagingan, segala kejahatan, itu adalah hidup di dalam kegelapan. Artinya kita harus keluar dari kegelapan itu, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, karena tuh saudara dan saya sudah menerima keselamatan ya, sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Artinya kita tidak bisa lagi, tidak boleh lagi hidup di dalam dosa atau kompromi lagi dengan dosa, kompromi lagi dengan kejahatan dan dosa-dosa ya, kenajisan, kekotoran, itu semua adalah dosa, itu semua adalah kegelapan di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau keluar dari belenggu dosa, kita mau keluar dari segala kejahatan, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi saudara dan saya harus hidup bersih di hadapan Tuhan ya. Jangan lagi kita mau terlibat dengan perzinahan, kehidupan di dalam perzinahan, kehidupan di dalam kenajisan, kekotoran segala, kemesuman, hawa nafsu, dan percabulan. Kita harus hidup bersih, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup di dalam pertobatan, itu adalah permulaan kekudusan. Karena kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan bertobat dari segala kejahatan kita. Ya, kita menjadi manusia baru, ya, manusia baru dan menjadi ciptaan baru. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita harus keluar dari kegelapan, kita harus datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita harus hidup di dalam terang Tuhan itu. Hidup di dalam terang Tuhan itu artinya bukan kita harus tersenyum kemana-mana kita harus tersenyum kepada siapapun, bukan seperti itu. Hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib itu artinya kita harus hidup menjadi teladan. Kehidupan kita harus menjadi teladan. Kehidupan kita harus menjadi contoh bagi orang di sekitar kita, yaitu kita harus hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain, kehidupan yang menjadi contoh bagi orang lain ya, agar orang lain itu mau datang kepada Tuhan, karena dia melihat kehidupan kita yang berbeda dengan dunia. Kehidupan kita tidak sama lagi seperti dunia. Artinya kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia. Walaupun kita masih ada di dalam dunia, tetapi kita sudah dipisahkan dari keduniawian kita. Ya, jadi kita sudah tidak sama lagi seperti orang-orang duniawi yang masih mau hidup di dalam keduniawian mereka. Jadi kita sudah diselamatkan ya, kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, maka kita harus hidup beda, kita harus tampil beda
Itulah menjadi teladan, menjadi contoh. Hidup kita beda, tidak sama lagi seperti orang-orang dunia yang masih mau hidup di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, di dalam dosa, kompromi dengan dosa dan kejahatan. Kita harus beda, kita harus menjadi orang-orang yang berbeda, tidak sama lagi seperti mereka yang masih mau hidup di dalam dosa dan kegelapan. Jadi kita harus berani hidup tampil beda, tidak sama lagi seperti orang-orang yang tidak mau bertobat atau masih mau hidup di dalam kegelapan. Kita harus datang kepada terang Tuhan yang ajaib, yaitu terang menderang, yaitu kita menjadi teladan, karena kehidupan kita sudah tidak sama lagi, kehidupan kita sudah berbeda. Ya, kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita sudah mengenakan manusia baru kita, yaitu kelakuan lama kita sudah tanggalkan. Kelakuan lama itu waktu kita masih hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, segala macam itu yang dibenci oleh Tuhan. Dan kita sudah tanggalkan semua itu, kelakuan lama kita, dan kita sudah mengenakan kelakuan yang baru. Artinya mengenakan manusia yang baru itu mengenakan kelakuan yang baru. Kita sudah menerima karakter yang baru. Kita tidak sama lagi seperti karakter kita yang lama. Kita sudah menerima kehidupan yang baru, yaitu kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Jadi kita harus hidup beda, kita harus tampil beda, tidak sama lagi seperti dunia. Amin, luar biasa. Jadi saudara menjadi terang, di situ dikatakan ya, untuk menjadi terang Tuhan, menjadi membawa terang Tuhan itu kita harus keluar dari belenggu dosa, kita harus keluar dari kegelapan. Karena kalau kita masih tinggal di kegelapan, kita tidak bisa datang kepada terang itu. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang dan gelap itu sangat bertentangan ya. Jadi kita harus datang kepada terang Tuhan yang ajaib, agar kita semua boleh diperbaharui, diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Karena kita semua datang kepada Tuhan untuk bertobat dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita, dan kita datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Maka kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Kita menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi itulah saudara kebenaran firman Tuhan hari ini yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, bahwa Tuhan mau kita harus hidup di dalam terangnya, yaitu hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan, yaitu saya katakan tadi, hidup di dalam kegelapan itu yaitu hidup di dalam dosa-dosa, kejahatan, kenajisan, kompromi dengan kejahatan, berkelompokan jahat, ya, hidup dalam hawa nafsu, percabulan, perzinahan, segala macam kekejian. Itulah yang dibenci Tuhan. Jangan lagi kita mau tinggal di dalam kegelapan, tetapi biarlah kita mau keluar dari kegelapan dan datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya juga diajar dan saya juga belajar dan diajar oleh Tuhan bahwa saya juga harus hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi ingat saudara, hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib atau hidup menjadi terang dan garam dunia bukan artinya kita harus tersenyum-tersenyumnya kepada setiap orang. Karena kalau kita tersenyum kepada orang yang kita tidak kenal, kita dianggap kita seperti orang yang ada kelainan, kita dianggap seperti orang yang terganggu jiwa ya. Jadi makanya maksudnya jangan artikan terang dunia itu harus tersenyum. Tidak saudara, kita tersenyum harus kepada orang-orang yang kita kenal kalau kita bertemu dengan mereka. Tetapi itu bukan poinnya. Poinnya itu menjadi terang dan garam dunia itu hidup kita keluar dari kegelapan
dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari segala kenajisan, kekotoran, kekejian, ya kedagingan, keduniawian. Itulah contoh kita harus miliki di saat kita hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib, hidup menjadi terang dan garam dunia, menjadi teladan, kehidupan kita menjadi teladan, kehidupan kita menjadi contoh bagi orang lain, karena orang akan melihat hidup kita beda, kita tidak sama lagi seperti orang-orang dunia. Jadi biarlah saudara boleh memahami dengan benar bahwa hidup di dalam terang Tuhan itu bukan seperti apa yang diartikan orang, yang kita harus tersenyum tidak, saudara. Semua itu hanya boleh kita tersenyum, tetapi artinya bukan di situ tujuannya. Tujuannya itu adalah kita harus tampil beda, hidup kita harus berbeda. Kita sudah tidak hidup lagi di dalam kejahatan, di dalam dosa, di dalam kenajisan, kekotoran, ya, hawa nafsu, percabulan. Kita sudah tidak hidup lagi seperti itu, tetapi kita hidup seperti orang-orang kudus. Karena Tuhan adalah kudus, maka kita harus hidup seperti Tuhan, karena Tuhan kudus, karena Tuhan adalah kudus, ya. Amin, puji Tuhan, ya saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, karena hari ini saya sudah memperjelaskan lebih dalam lagi tentang terang Tuhan yang ajaib, ya, karena banyak orang salah artikan tentang hidup menjadi terang dan garam dunia. Mereka salah artikan kita harus hidup bagaimana, tetapi hidup kita seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda, ya, tidak sama lagi dengan dunia. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita sudah tidak sama lagi dengan dunia, karena kelakuan kita yang lama sudah diubahkan, dibaharui, ya. Kita sudah memiliki kelakuan yang baru, yaitu mengenakan kelakuan yang baru. Jadi kita sudah tidak sama lagi, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah ciptaan yang baru. Kita menjadi orang-orang ciptaan yang baru, ya. Jadi biarlah saudara dan saya boleh memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang untuk belajar sama-sama lagi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap terus mengajar kita, dan kita terus mau diajar oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan yang mengajar itu sudah yang terbaik, yang paling benar. Tidak ada ketidakbenaran di dalam Tuhan, karena apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu adalah yang paling benar, ya saudara. Paling benar, tidak ada ketidakbenaran di dalam Tuhan. Hanya satu, yaitu kebenaran, ya, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bagi setiap pokok doa kita. Biarlah kita sama-sama bersatu hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meterangkan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin hamba-Mu, setiap langkah hamba-Mu boleh dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus yang mengajar hamba-Mu agar hamba boleh tetap mengerti dan diajar dan belajar oleh Tuhan, belajar dan diajar oleh Tuhan, agar hamba boleh tetap terus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan hamba pun boleh hidup di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami semua untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan, ya Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami juga mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa. Serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan memberkati mission. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah
Biarlah tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa. Hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu Tuhan peringatkan kami bahwa kami harus pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kami sudah tidak boleh lagi terlena dengan situasi dunia. Kami sudah harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan yang kami tidak tahu hari dan jam. Hanya Tuhan yang tahu. Biarlah kami semua boleh dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya segala situasi yang ada di muka bumi ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission, akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Dancing My Song. Dancing my song, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 You are so great, O Lord. Thank you, thank you. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.